warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbeno Arif dari Forum News Network. Ferdy Sambo terpidana hukuman mati pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dan para kaki tangannya ini baru saja mendapat bonus berupa diskon besar-besaran dari Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Ferdy Sambo diubah hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Sementara istrinya yang juga terlibat dalam pembunuhan berencana, yakni Putri Sambo yang semula divonis penjara 20 tahun penjara itu didiskon 50% ya. Itu menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Kuat Ma'ruf ini dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun. Sama dengan Putri Sambo, dan Ricky Rizal dari 13 tahun penjara itu menjadi 8 tahun penjara. Kuat Ma'ruf adalah sopir pribadi keluarga Ferdy Sambo, sementara Ricky Rizal ini adalah ajudan Ferdy Sambo. Diubahnya vonis Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, dan kemudian potongan hukuman separuh lah, bukan separuh lebih ya, dari masa tahanan untuk Putri Sambo bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini bolehlah dianggap sebagai bonus menjelang hari kemerdekaan RI ke-78, tapi datangnya lebih awal. Kalau yang lainnya kan menunggu remisi ya, yang ini langsung diskon oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus diskon besar-besaran terhadap Ferdy Sambo itu tidak semua anggota Majelis Hakim sepakat untuk mengubah hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup ya. Dari 5 orang majelis hakim yang menangani sidang kasasi terhadap Ferdy Sambo, 2 orang diantaranya itu tidak setuju alias dissenting opinion. Sementara 3 orang lainnya menyatakan setuju. Jadi skornya 3-2. Karena itu ya Ferdy Sambo menang. Dia diubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Nah, dalam majelis kasasi ini, sidang di majelis kasasi ini terdiri dari 5 orang, yakni Suhadi itu ketua majelis, kemudian Soeharto itu menjadi anggota 1, Jupriyadi anggota 2, Desna Yeti anggota 3, dan Yohanes Priyana menjadi anggota 4. Dari 5 orang anggota majelis hakim tadi, Jupriyadi anggota 2, anggota majelis hakim 2, dan Desna Yeti anggota majelis hakim 3 itu menyatakan dissenting opinion. Jadi dengan begitu Hakim Agung yang setuju menganulir vonis mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup itu ada 3 orang, yakni Suhadi sebagai ketua majelis hakim, Soeharto, dan Yohanes Priyana. Anda tentu masih ingat ya, kasus ini kan cukup menghebohkan beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memvonis Ferdy Sambo hukuman mati, Putri Sambo 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Pada waktu itu hukuman mati terhadap Ferdy Sambo ini disambut secara lega ya, saya nggak mau nyebutnya gembira ya, dengan kelegaan oleh keluarga Brigadir Yosua. Tapi saya tidak tahu dengan diubahnya hukuman menjadi hukuman seumur hidup itu apa reaksi dari keluarga. Pasti mereka sangat kecewa ya. Dan vonis itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Ferdy Sambo tetap divonis hukuman mati, Putri Sambo tetap 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Nah, dengan diubahnya vonis Ferdy Sambo menjadi seumur hidup itu, maka peluang Ferdy Sambo untuk kembali menghirup udara bebas setelah dia menjalani hukuman nanti itu menjadi terbuka sangat lebar ya. Jadi perkiraan saya itu, hitung-hitungan saya itu hanya 19 tahun ke depan dia sudah bisa bebas gitu. Seandainya pun hukumannya tidak diubah, artinya dia tetap divonis divonis hukuman mati, Ferdy Sambo juga tetap berpeluang untuk menghirup udara bebas. Sebab dalam aturan KUHP yang baru itu, hukuman mati itu kan tertera pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yakni yang disebut vonis mati bersyarat. Pada Undang-Undang KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 itu dijelaskan bahwa terpidana itu akan diberikan masa percobaan, ini terpidana hukuman mati ya, diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun dia berbuat baik, hukumannya akan dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Pada pasal 12 ayat
4 KUHP dan pasal 68 ayat 4 KUHP yang baru ini ya, pidana penjara waktu tertentu itu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jadi artinya kalau dia setelah 10 tahun dia dievaluasi, dia belum dieksekusi dan dia 10 tahun itu dia dievaluasi menjalani berkelakuan baik itu atas keputusan presiden dan dengan pertimbangan Mahkamah Agung itu bisa diubah hukumannya menjadi seumur hidup. Dan kalau dia bisa diubah kemudian dia diubah menjadi seumur hidup itu dalam pasal 69 KUHP yang baru itu mereka itu yang sudah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun hukumannya dapat diubah menjadi penjara selama 20 tahun. Perubahan pidana tersebut dilakukan dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan penjara seumur hidup menjadi penjara 20 tahun itu akan diatur melalui peraturan pemerintah. Begitu bunyi undang-undangnya. Nah, sekarang Verdi Sambo itu hukumannya kan diubah menjadi seumur hidup. Artinya dengan ketentuan undang-undang yang baru tadi, karena undang-undang itu kan memang berlaku mana yang menguntungkan para terdakwa terpidana gitu. Artinya setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, vonisnya dapat diubah menjadi 20 tahun penjara. Nah, mari kita hitung-hitung mengapa tadi saya menyebutnya bahwa dengan diubahnya hukuman dari mati menjadi seumur hidup itu ya Verdi Sambo itu paling lama nanti akan menjalani hukuman itu 19 tahun lagi ya. Hitung-hitungannya bagaimana? Gini. Berdasarkan pengakuan dari Verdi Sambo kan dan itu kan dia ditahan sejak tanggal 5 Agustus tahun 2022. Ya ini pengakuan Verdi Sambo ketika dia menjalani persidangan pada waktu itu katanya berdasarkan keterangan anak buahnya kemudian dia dijemput dan langsung ditahan di Patsus. Yang ini berarti dia sudah ditahan gitu. Artinya sampai 5 Agustus tahun ini itu dia sudah menjalani penahanan selama 1 tahun. Tinggal 14 tahun lagi hukumannya itu bisa dievaluasi dan kalau dia ternyata dipandang berkelakuan baik maka bisa diubah menjadi 20 tahun penjara. Kalau sudah diubah menjadi 20 tahun penjara dan sekarang dia sudah menjalani hukuman selama 1 tahun kan Verdi Sambo itu diperkirakan akan bisa menghirup udara bebas 19 tahun dari sekarang. Ini kalau sekarang tahun 2023 berarti tahun berapa ya? Tahun 2042 dong dia sudah bisa bebas ya. Nah, ini kalau hitung-hitungan mari kita hitung dari usianya ya. Verdi Sambo itu lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1973. Sekarang ini usianya 50 tahun berapa bulan? Di Februari 50 tahun 6 bulan ya. Dengan begitu dia akan bebas pada usia 69 tahun. Masih cukup gagah ini bila saya kira kalau dia meneruskan kebiasaan gaya hidupnya sebagai seorang bayangkari atau bayangkara seorang prajurit kepolisian begitu ya kan fisiknya biasa terlatih apalagi kemudian di tahanan dia juga bisa meneruskan kebiasaan itu ya saya kira nanti ketika keluar pada usia 69 tahun itu 19 tahun lagi Verdi Sambo masih gagah lah ya. Sementara Putri Sambo dengan memperhitungkan potong masa tahanan serta remisi hari-hari besar kenegaraan dan hari raya keagamaan maka dia juga tidak harus menjalani hukuman 10 tahun penjara. Kemungkinan dia hanya perlu menjalani masa hukuman itu antara 4 sampai 6 tahun saja. Setelah itu dia sudah bisa menjalani masa pembebasan bersyarat. Nah ini kan diatur juga menjalani masa hukuman bersyarat itu adalah 2/3 setelah dia menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Jadi kalau katakanlah tanpa remisi apapun gitu, kalau 2/3 itu dia sekitar 6, dia hanya perlu menjalani hukuman itu 6,5 tahun. Itu kalau tanpa remisi, tanpa apapun gitu. Tapi kalau dengan remisi ya hukumannya akan menjadi lebih singkat lagi. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat itu diantaranya seperti ini. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3. Dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Nah kalau kasusnya ini 10 tahun tentu lebih dari 9 bulan ya. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan kemudian yang syarat yang lainnya adalah masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Yang aturan-aturan ini semuanya kita tahu nih, aturable semua lah. Ini bisa diatur-atur lah ya. Dan perlu dicatat ya, 2/3 masa tahanan itu bukan artinya kalau 10 tahun itu 2/3 dari 10 tahun.
itu 2/3 dan setelah dikurangi remisi. Jadi tergantung dia dapat remisinya berapa. Kalau remisinya ternyata sampai 2 tahun atau 3 tahun, ya dia makanya saya tadi menyatakan dia sekitar 4 sampai 6 tahun maksimal, paling lama 6 tahun dia menjalani hukuman itu. Mungkin sekitar yang menurut saya yang moderate sekitar 5 tahun dia sudah bisa menjalani bebas bersyarat gitu. Jadi kalau saya menghitung ya sekitar 3 sampai 5 tahun lah dia sudah bisa, Putri Sambo ini bisa hidup menghirup udara bebas lagi. Nggak lama ya sebenarnya ya. Karena dia kan sudah menjalani hukuman juga 1 tahun. Saya kira nggak ya, karena Putri Sambo ini kan paling belakangan ditahan ya. Begitu juga halnya dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Mungkin Anda ya kalau mendengar penjelasan saya tadi menganggap ini tidak adil. Bagaimana mungkin pelaku pembunuhan berencana yang tega melakukan eksekusi mati terhadap anak buahnya sendiri itu dihukum begitu ringan, ini dalam tanda petik ya. Tapi begitulah aturan hukumnya. Jadi secara teknis sesuai dengan hukum pidana, dengan diubahnya hukum pidana mati menjadi seumur hidup, Ferdi Sambo ini tidak perlu menghabiskan hidupnya seluruhnya di penjara. Jadi mati sampai di penjara. Bukan begitu maknanya dari hukuman seumur hidup itu. Karena ada aturannya bahwa ya kalau kemudian hukumannya diubah menjadi 20 tahun, itu nggak boleh lebih, penjara itu maksimal 20 tahun begitu ya. Nah, kalau dengan kita bayangkan pada umur 69 tahun nanti itu Ferdi Sambo itu ya keluar masih bisa hidup nyaman lah ya, karena badan fisiknya masih sehat, dan jangan lupa ini kan dia ini termasuk salah satu polisi yang kaya waktu itu ya, mengingat harta kekayaannya ini menumpuk dan sejauh ini kan tidak ada yang disita oleh negara. Jadi begitulah aturan hukum di negara kita, dan kalau sudah dapat diskon besar-besaran seperti Ferdi Sambo dan istri serta anak buahnya, ya memang hukumannya mungkin bagi keluarga Yosua itu menjadi tidak adil, karena menurut mereka itu tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami karena nyawa anaknya itu dihilangkan oleh Ferdi Sambo dan bersama istri dan anak buahnya. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.